Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Keterangannya? Sakit. Baik anak-anak, semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung kembali dengan kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Amin. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa doa mulai. Selesai. Baik, anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menanyakan sesuatu pada kami. Nah, seperti gambar ini, bagaimana kabarmu? Baik. Baik ya. Ada yang tidak sehat hari ini? Tidak. Tidak semua? Alhamdulillah hari ini saya sangat baik dalam keadaan sehat juga. Baik, anak-anak, pelajaran hari ini yang akan kita sampaikan, Pak Guru ingin mengundang Anda dengan bentuk pertanyaan. Apa sih cerita sejarah itu? Siapa yang dapat? Rizky? Sejarah adalah narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Bagus. Yang lain mungkin tidak mendapat? Indah? Cerita sejarah merupakan narasi rekaan yang disusun secara kronologis di mana latar belakangnya dan waktunya itu berada di masa lalu. Baik, cerita rekaan yang disajikan secara kronologis, latar waktunya berkaitan dengan masa lalu. Bagus, terima kasih Indah, terima kasih Mas Rizky. Semoga yang lainnya nanti punya keberanian untuk berpendapat. Baik, siapkan dirimu untuk kegiatan belajar kita hari ini. Baik, dalam kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang harus kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah. Indikator pencapaian kompetensinya adalah diharapkan nanti kalian mampu untuk menjelaskan unsur kebahasaan cerita sejarah dan menganalisis unsur kebahasaan cerita sejarah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian dapat menjelaskan unsur kebahasaan cerita sejarah dan kalian dapat untuk menganalisis unsur kebahasaan cerita sejarah. Baik, setelah ini silakan Anda berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Bisa dipahami? Silakan Anda berkelompok. Namun Anda, Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Silakan Anda amati. Silakan Anda amati video ini. Kemudian nanti akan Pak Guru sajikan pertanyaan. Video tentang cuplikan video yang saya sajikan. Nah, sekarang ada pertanyaan buat kalian. Informasi apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Siapa yang dapat? Ayo. Menceritakan kehidupan sehari-harinya secara kronologis. Menceritakan kehidupan sehari-harinya secara kronologis. Bagus. Siapa yang lain punya pendapat atau mungkin sama pendapatnya? Sama. Sama ya? Sama. Baik. Dari video barusan ternyata model menjelaskan tentang peristiwa hidupnya sehari-hari mulai dari dia kecil sampai dia beranjak besar, mulai dari dia SD sampai dia di SMA yang terakhir ini. Baik, disajikan secara kronologis. Baik, setelah ini dengan kelompok Anda, Pak Guru akan bagikan LKPD. Silakan diamati, kemudian nanti silakan dengan kelompokmu Anda bekerja.
Baik, anak-anak silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian silakan disimak akan Pak Guru sajikan materi pembelajaran yang harus kalian selesaikan dalam pembelajaran kali ini. Sudah terima? Silakan disimak materinya. Silakan disimak materinya. Baik, silakan diperhatikan. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah atau novel. Menggunakan kata ganti yang pertama. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Yang keempat, menggunakan konjungsi penanda waktu. Yang kelima, menggunakan kata depan. Yang keenam, menggunakan kata kias. Dan yang ketujuh adalah menggunakan kalimat langsung. Baik, dari 7 ciri kebahasaan ini, siapa yang dapat menyampaikan mungkin? Ada yang dapat? Ya, Rizky? Baik, menggunakan kata gantara atau pronomina. Cirinya? Iya. Iya, dia. Sebagai bentuk orang ke? Iya dan dia. Orang ketiga. Baik, silakan disimak terlebih dahulu. Terima kasih Rizky. Kata ganti orang atau pronomina. Kata ganti orang adalah kata yang berfungsi mengganti kata benda. Diganti kata benda berarti yang diganti adalah nama tokohnya. Perhatikan tabel kata ganti orang berikut ini. Nah, silakan disimak. Orang pertama itu adalah saya, aku, beta, haba. Kemudian kalau zaman kami dan kita. Kemudian orang kedua ada kamu, engkau, anda. Orang yang kita ajak berbicara. Nah, untuk orang zamannya adalah ya, bagus. Yang disebutkan Rizky tadi adalah orang ketiga. Ada kata dia, beliau, dan nama orangnya. Sehingga ketika Pak Guru menyebutkan Devian, maka berarti Devian itu adalah orang ketiga yang diajak berbicara. Kemudian kalau zamannya adalah sampai di poin ini, Anda paham? Belum? Paham. Mungkin ada yang bisa memberi contoh? Contoh bentuk kalimat. Siapa dapat? Dengan bentuk orang ketiga. Nama tokohnya dulu, baru diganti dengan bentuk kata gantinya. Siapa dapat? Oh, Ayu. Silakan nih. Bu guru akan marah ketika ia tidak mengerjakan tugas. Betul? Betul ya? Betul. Baik, kita lihat contoh yang dimiliki. Ini contoh Pak Guru ketika, ini contoh nama Pak Guru ketika Pak Guru dalam proses PPG. Kak Reza mengumpulkan LK 23 bersama beberapa teman kelompok 1 bahasa Indonesia. Mereka dari kata Kak Reza, karena ini berbentuk baik anak-anak, dari materi tersebut silakan Anda kerjakan LKPD tersebut bersama kelompok Anda. Setelah itu, kalau sudah selesai, silakan nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang Anda temukan dari hasil analisis Anda bersama kelompok. Silakan dikerjakan.
penulisannya itu disimpan. Gimana? Enggak ada gimana? Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak? Paham? Oh, sudah selesai. Kurang satu ini. Dua ini. Ya, bagus. Ada yang sudah selesai? Belum? Kelompoknya ini sudah selesai? Belum. Ada kesulitan? Tidak. Paham ya? Baik, Cici dan kelompoknya sudah selesai. Baik anak, silakan. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Baik, Amin. Silakan dikenalkan dulu, kemudian nanti disampaikan hasil kerja dari kelompok Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kaidah bahasa hasil diskusi menganalisis kaidah kebahasaan menulis sejarah. Yang ke satu, menggunakan kata ganti orang atau pronomina. Kutipan dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sulakromo yang mengucapkan kata banyu dan wani. Keterangan, Prabu Sulakromo dan ia merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Baik, Prabu Sulakromo adalah orang kata ganti orang ketiga tunggal. Silakan kelompok lain, mungkin ada yang menanggapi, benar atau salah? Benar. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua, menggunakan kata kerja atau verba. Kutipan teks, Patih Sidopekso lalu menikam dada Sri Tarjung dengan keris. Keterangan, menikam. Menikam merupakan kata kerja atau verba. Baik, menikam itu kata kerja. Tadi penyambutan pelafalannya sedikit salah ya. Menikah itu sama-sama kata kerja, tapi bukan yang dimaksud dalam teks ini. Menikam yang lain. Baik, menikam, betul ya? Oh. Tiga. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kutipan, Patih Sidopekso memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati. Keterangan cantik dan baik hati merupakan kata sifat atau adjektiva. Bagaimana? Benar? Kata sifatnya ya? Seperti Anda, cantik ya, dan baik seperti Anda. Kayak bisa ngomong kalian cantik ya salah dulu. Keempat, Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan konjungsi penanda waktu. Kutipan, Sri Tanjung telah mendatangi dan merayunya. Keterangan, telah. konjungsi. Bagaimana? Telah itu masuk konjungsi. Benar apa salah? Setelah. Mungkin karena tidak ada se-nya jadi telah saja ya. Baik. Gak apa-apa, dilanjutkan. Kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kata depan atau preposisi. Kutipan, Sri Tanjung tetap teguh pada pendiriannya. Keterangan, pada merupakan kata depan. Baik. Benar apa salah? Preposisinya pada. Betul. Kaidah kebahasaan yang keenam, menggunakan kata kiasan. Kutipan, Prabu Sulakromo jatuh hati kepada Sri Tanjung. Keterangan, jatuh hati yang berarti cinta. Baik, jatuh hati itu cinta, kata biasanya. Benar apa salah? Benar. Baik, terima kasih kelompoknya Mas Awin dan teman-teman. Kelompok 1 tadi mengatakan seperti itu. Kerjanya sudah bagus.
tentang kaidah kebahasaan dari teks Pita Sejarah Kerajaan Blambangan. Mungkin kelompok yang lain mau berpendapat? Siapa? Baik, dia. Silakan dia berdiri. Kenalkan kelompok Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin menyampaikan hasil tugas teks kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang atau pronomina. Dalam kutipan wilayah ini dulu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sulawpromo. Sebagai keterangan, Prabu Sulawpromo sebagai kata ganti orang ketiga juga. Yang kedua, menggunakan kata kerja atau kerja. Prabu Sulawpromo memerintah Pati Sidoarjo untuk menjalankan sebuah tugas. Dalam keterangan, memerintah dan menjalankan sebagai sebuah material. Baik, silakan kita anggapi dulu dari presentasi kelompoknya Mbak Dea. Benar? Ya, benar. Yang ketiga, menggunakan kata sifat atau aktivitas. Ketiganya, mengapa si Tanjung yang lumpuh dan hidup tidak membuat sifat tidak bisa luluh. Keterangannya, lugu, jujur, dan luluh. lugu, jujur, dan luluh. Kata kelompoknya Mbak Dea itu adalah jenis dari kata sifat. Benar? Benar. Benar? Ya. Lanjut Mbak Dea. Selanjutnya, menggunakan konjungsi penanda waktu. Kedepannya, sebelum dibunuh oleh suaminya, si Tanjung punya permintaan terakhir. Keterangannya adalah sebelum sebagai konjungsi temporal. Baik, sebelum sebagai bentuk keterangan berupa konjungsi temporal. Benar? Benar. Selanjutnya, menggunakan kata depan atau preposisi. Kedepannya, si Tanjung meminta agar jasadnya dijeburkan ke dalam sungai terus tersebut. Keterangannya adalah di dan ke, yang merupakan kata depan. baik, di dan ke berupa kata depan. Benar ya? Selanjutnya, menggunakan kata kiasan. Kedepannya, Prabu Sulawpromo jatuh hati kepada Sri Tanjung. baik, jatuh hati juga. Iya. Baik, jatuh hati. Terima kasih. Yang lain? Oh, saya kira. Terima kasih Mbak Dea dan kelompoknya sudah mempresentasikan. Sekarang ke kelompok 3. Kelompoknya Mbak Sakila dan teman-teman. Lebih keras Mbak suaranya. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan ini tentang menganalisis kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Prabu Sulawpromo pun berusaha untuk menaklukkan hati Sri Tanjung dengan berbagai cara. Keterangan kata pronomina Prabu Sulawpromo dan Sri Tanjung. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Nah, ditanggapi satu persatu dulu. Jangan terjun ke kata keduanya. Diingat-ingat Mbak Sakila, pronomina. Jangan tergubur, nanti tadi ada menyebutkan promina. Promina itu disebutnya bagi. Pronomina. Perlahan ya, perlahan. Baik, dari hasil kajian kelompok 4, kelompok 3, benar atau salah bentuk pronominanya? Berupa Nama orang. nama orang. Prabu Sulawpromo. Benar atau salah? Benar. Jangan Anda yang membenarkan, biarkan kelompok yang lain. Karena ini kelompok Anda. Selanjutnya, Kedua, menggunakan kata kerja. Kutipan, Prabu Sulawpromo pun berusaha untuk menaklukkan hati Sri Tanjung dengan berbagai cara. Keterangan menaklukkan. menaklukkan. Bentuk kata kerja ya? Betul? Betul. Selanjutnya, Ketiga, menggunakan kata sifat. Kutipan dalam menjalankan pemerintahnya, Prabu Sulawpromo dibantu oleh seorang pelatih yang gagah, berani, dan bijaksana bernama Pati Sidoarjo. Keterangannya gagah, berani, dan bijaksana. gagah, berani, dan bijaksana itu adalah kategori kata sifat. Cicit, benar tidak itu? Nah, selanjutnya, Menggunakan kondisi penanda waktu. Kutipan, suatu hari Prabu Sulawpromo memerintah Pati Sidoarjo untuk menjalankan sebuah tugas. Keterangannya suatu hari. suatu hari itu masuk kategori waktu. Kondisi temporal itu. Silakan ditanggapi. Suatu hari itu kisah ya, Mbak?
Baik, ingat tadi disebutkan konjungsi temporalnya itu ada kata sejak, sebelum, sesudah, setelah, kemudian, dan seterusnya. Suatu hari itu sebagai awal cerita ini. Baik, gak apa-apa, dilanjutkan. Selanjutnya menggunakan kata depan. Kata depan. Depan, si Tanjung meminta agar jasanya dijeburkan ke dalam sungai tersebut. Keterangan Ke sebagai bentuk kata depan. Benar? Benar. Selanjutnya menggunakan kata kiasan. Prabu Surahromo jatuh hati kepada Sri Tanjung. Keterangan baik. Kata kiasannya sama, jatuh hati. Hatinya jatuh ya. Itu makna yang sebenarnya. Tapi karena maknanya konotasi bermakna kata kias, jatuh hati itu artinya cinta. Wah, jatuh cinta. Sudah selesai? Baik, terima kasih kelompoknya Mbak Sakila dan teman-teman. Berlanjut. Baik, Indah dan kelompoknya, silakan untuk presentasi. Diwakili siapa? Indah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai kaidah kebahasaan cerita sejarah dengan judul legenda Kerajaan Belambangan. Poin yang pertama, menggunakan kata ganti orang atau pronominan. Kutipan, Pati Sidowekso memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati. Keterangannya ada di kata ganti orang ketiga menggunakan nama orang, yaitu Pati Sidowekso. Bagaimana? Ditanggapi kelompok lain? Kata ganti yang digunakan oleh kelompoknya Mbak Indah itu adalah Pati Sidowekso. Benar? Selanjutnya, Menggunakan kata kerja atau verba. Kutipan, Pati Sidowekso menyeret Sri Tanjung ke tepi sungai. Keterangan menyeret. benar? Menyeret. Selanjutnya, Menggunakan kata sifat atau adjektiva. Pati Sidowekso memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati. Kata keterangan cantik dan baik hati. cantik dan baik hati adalah ciri dari ganda kebesaan berbentuk kata sifat. Benar? Selanjutnya, Menggunakan konjungsi penanda waktu. Kutipan, sebelum dibunuh oleh suaminya, Sri Tanjung punya permintaan terakhir. Ditunjukkan oleh kata sebelum. sebelum konjungsi temporalnya. Benar ya? Nah, Menggunakan kata depan atau preposisi. Kutipan, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Keterangan kata dengan. dengan preposisi ya? Iya. Ya, betul. Betul, Rek? Betul. Salah? Nah, Menggunakan kata kiasan. Kutipan, rupanya Prabu Sulakromo jatuh hati kepada Sri Tanjung. Keterangan jatuh hati. ya, jatuh hati. Semuanya kata kiasan jatuh hati sementara ini ya. Ya, baik. Selanjutnya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin membacakan hasil kerja kami. 1. Menggunakan kata ganti orang atau pronominan. Kutipan, ia mengucapkan kata bayu dan wangi yang berarti air wangi. Keterangan ia. 2. Belum. Sabar. Saya kan belum tanya. Bagaimana? Betul. Betul ya. Betul. 2. Menggunakan kata kerja atau verba. Kutipan, Prabu Sulakromo melancarkan aksinya untuk merayu Sri Tanjung. Keterangan merayu. Merayu bentuk kata kerja. Mas Mbak, merayu itu kata kerja? Ya. Merayu. Kalau pasifnya dirayu. Anda dirayu oleh Devan. Baik, selanjutnya Mbak. Menggunakan kata sifat atau adjektif. Adjektif. Kutipan, Prabu Sulakromo
dibantu oleh seorang patih yang gagah, berani, dan bijaksana. Keterangan gagah, berani, dan bijaksana. Gagah, berani, bijaksana adalah ciri dari kata sifat dari pembahasan kelompoknya Mbak Cici. Benar? Nah, selanjutnya. Keempat, menggunakan konjungsi penanda waktu. Kutipan, sebelum dibunuh oleh suaminya, Sri Tanjung punya permintaan terakhir. Keterangan sebelum. Sebelum, konjungsi temporal ya. Betul? Betul. Baik, selanjutnya Mbak. 5. Menggunakan kata depan atau preposisi. Preposisi. Ya. Patih Sigapaksa menyeret Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Keterangan Ke. Betul? Betul. Benar ya? Nah, selanjutnya. Keenam, menggunakan kata hiasan. Kutipan, Prabu Sulakromo jatuh hati pada Sri Tanjung. Keterangan jatuh hati. Jatuh hati. Baik. Silakan duduk. Terima kasih banyak Pak Cici. Terima kasih banyak semuanya. Baik anak-anak, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Terima kasih buat kalian yang tadi sudah presentasi tanpa ditunjuk. Anda sudah berani menampilkan hasil kerja diskusi kelompok kalian. Dapat ditemukan bahwasanya dari hasil kerja kelompok Anda ternyata tidak ditemukan namanya kalimat langsungnya dari teks tersebut, betul ya? Sehingga di bawah ini di tugas Anda tidak disebutkan menggunakan kalimat langsung karena memang tidak ada dalam uraian teks tersebut. Nah, dari hasil kegiatan ini, apakah ada yang belum paham? Paham semuanya? Paham ya? Baik, coba setelah ini Pak Guru akan berikan Anda pertanyaan penguat terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kita bahas barusan. Di dalam kaidah kebahasaan dan kita sejarah memiliki 7 jenis kaidah kebahasaan. Siapa yang dapat? Rizky? Pronomina, verba, adjektiva, preposisi, konjungsi, dan kalimat langsung dan kata hiasan. Baik, itu tadi 7 jenis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam materi teks kita sejarah yang sudah dipaparkan oleh teman kalian. Jadi tolong itu diingat sebagai pemanah Anda di materi ini sehingga ketika nanti kalian akan membuat soal yang serupa, Anda tidak mengalami kesulitan di dalam identifikasi kaidah kebahasaannya. Bisa dipahami ini anak-anak? Baik. Selanjutnya untuk di pertemuan selanjutnya nanti kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menulis cerita sejarah pribadi. Di pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang menulis cerita sejarah pribadi. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.